Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nabi yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan teman-teman para pengikut kanal Mukhtar Syafi'i dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Pak Dan ingin membahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Asalnya adalah dinamakan dengan zakat fitri. Sekali lagi, zakat fitri sesuai hadis Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri. Sekali lagi, farada zakat al-fitri, maka dinamakan zakat fitri. Kemudian selanjutnya Ibnu Abbas mempopulerkan namanya menjadi zakat fitrah karena berkaitan dengan jiwa akhlak manusia dan berkaitan dengan rasa untuk berbagi, maka dinamakan dengan zakat fitrah. Maka asalnya sebenarnya adalah zakat fitri. Farada zakat al-fitri min ramadhana ala nasi so'an min tamrin aw so'an min syair ala kulli hurin aw abdin dakarin aw untha minal muslimin. Jadi dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, semua orang yang beragama Islam wajib zakat fitrah, baik anak kecil, besar, ya, bayi, dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka atau budak gitu. Semuanya wajib menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Sebanyak berapa? So'an min tamrin atau so'an min syair, yaitu satu sok kurma 3,1 liter atau gandum. Artinya mengeluarkan makanan pokok yang mengenyangkan untuk fakir miskin. Baik, kalau di Indonesia makan pokoknya berarti apa? Maka yang bernilai makanan pokok di Indonesia yang mengenyangkan adalah dengan beras. Maka kita sebagai orang Islam wajib menunaikan zakat fitri ini atau zakat, nama populernya adalah zakat fitrah ini, yaitu dari bayi sampai dewasa, laki-laki perempuan, semuanya orang yang beragama Islam wajib menunaikan zakat fitrah dan dikembalikan, ditunaikan kepada orang-orang muslimin. Nah, berarti bagaimana kalau ditunaikan, disalurkan kepada orang non-muslim? Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh, karena zakat fitri ini ya ditunaikan oleh orang-orang muslim dan disalurkan kepada orang-orang muslim. Ya Pak, ada tetangga saya yang fakir miskin tetapi non-muslim, kasihan dong Pak. Ya, menolongnya, membantunya bukan lewat amalan zakat fitri ini atau zakat fitrah ini, melainkan dengan amalan yang lainnya, misalnya dengan sedekah, kemudian sedekah di luar zakat fitri ini, bisa memberikan hadiah dan sebagainya. Memang kepada sesama manusia baik Islam maupun non-muslim kita harus saling membantu. Inilah indahnya Islam, rahmatan lil alamin. Anak-anak yang berkemajuan dan teman-teman para pengikut kanal Mukhtar Syafi'i, dan maka kalau kita beragama muslim yang memenuhi syarat beragama Islam, kemudian yang kedua menemui Ramadan dan hari raya Idul Fitri, kemudian apalagi mempunyai kelebihan harta, maka kita semuanya wajib menunaikan zakat fitri ini, meskipun nanti dikeluarkan oleh orang yang menanggung, seperti ayah menanggung istri, anaknya, kemudian mungkin ada pembantu di sana, dikalikan di dalam keluarga ada tanggungannya berapa ini? Kalau 5 dikalikan 5 dikali 2,5 kilogram beras menurut Imam Syafi'i. Ada yang berpendapat 2,7, 2,8. Nah, bagaimana Pak? Bapak membeli yang mana? Sebagai kehati-hatian bisa dibulatkan menjadi 3 kg beras. Berarti 5 dikali 3 kg beras berarti sama dengan 15 kg. Begitu.
sama misalnya di rumah ada 3 ya, 3 kali 3 kilogram berarti 9 kilogram gitu. Maka bisa dibulatkan untuk menjaga kehati-hatian gitu ya. Ada yang berpendapat 2,5, ada yang berpendapat 2,7, 2,8. Maka yang sekarang akhir-akhir ini yang dilakukan oleh umat muslim sekarang sudah 3 kilogram gitu. Baik anak-anak yang berkemajuan, itu syarat-syarat dan besaran yang dikeluarkan untuk zakat fitri. Kapan waktunya? Waktunya ada hukum jawas dan hukum wujub. Hukum jawas itu adalah hukum yang boleh, yaitu hukum mubahnya, bolehnya sejak awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Hukum wujubnya, hukum wajibnya adalah sejak terbenam matahari akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Di halaman 7 ya, anak-anak bisa mencermati ada 5 waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini biasanya yang 5 waktu ini keluar dalam ujian madrasah gitu ya, dalam 5 waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu mubah, waktu wajib, waktu afdol, kemudian waktu makruh, kemudian waktu haram. Ya, waktu haram. Kapan waktu haram itu? Yaitu membayar zakat fitrah sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal ini. Berarti dihukumi dengan sedekah biasa. Maka oleh karena itu, untuk menjaga kehati-hatian boleh dibayarkan pada awal Ramadan, sejak terbenam matahari akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri itu sudah wajib ya. Jadi dibayarkan kalau biasa di masyarakat kita itu ketika petang akhir Ramadan ya, itu sudah disalurkan ke masyarakat fakir miskin. Nah Pak, di buku ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik gitu. Ya, itu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 gitu. Tapi Imam Malik, kemudian diikuti Ibnu Taimiyah dan lainnya, itu memprioritaskan untuk fakir miskin saja begitu. Karena kasihan fakir miskin yang benar-benar membutuhkan makanan pokok gitu. Karena banyak sekali dulu di masyarakat sebelum zakat fitri ini disyariatkan, banyak sekali di masyarakat Madinah pada waktu itu ketika hari raya Idul Fitri itu banyak yang mengemis gitu. Maka zakat fitri ini bertujuan untuk mengembirakan semuanya, membagi-bagikan makanan pokok, mengenyangkan perutnya, menggembirakan, membahagiakan semuanya, sehingga pada hari raya Idul Fitri ini semuanya senang, bahagia, termasuk fakir miskin. Ya, fakir orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang kekurangan harta, miskin orang yang kekurangan harta, meskipun dia bekerja tapi belum mencukupi ekonominya, maka ini harus diutamakan fakir miskin ini. Maka panitia masjid ini harus mengutamakan fakir miskin dahulu gitu ya, sesuai dengan pendapat Imam Malik. Karena banyak sekali fakir miskin yang di sekitar kita malah tidak dapat, bayangkan. Maka zakat ini menjadi penting untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan diri dari melindungi, mencegah dari sifat kikir, sifat tercela dan sebagainya. Itu hikmahnya. Hikmah selanjutnya adalah menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya kelebihan harta. Ternyata banyak sekali di luar sana yang membutuhkan beras saja, makan saja itu tidak bisa, bayangkan. Sampai anak-anak melihat ya di jalanan orang-orang mencari makanan di tong sampah, kemudian di tong-tong sampah warung makan, restoran, hanya untuk mengambil sisa-sisa makanan gitu ya. Makanya ada juga fenomena banyak sekali
orang yang tidak bisa mengantarkan keluarganya ke rumah sakit karena tidak punya harta dan sebagainya. Ada teman ini nangis ketika ditinggal ibunya, menangis ya. Sampai nangis terseduh-seduh. Katanya teman itu, saya tidak menangis karena saya tidak menangis ibu saya meninggal, tapi saya menangis saya tidak bisa mengantarkan ibu ke rumah sakit karena saya tidak mampu membayar uang ya. Karena fakir miskinnya. Makanya zakat ini perlu diperhatikan oleh semua orang muslim gitu ya, termasuk orang yang kaya. Dolim itu apabila kita punya kelebihan harta tetapi kita tidak mau mengeluarkan zakat. Ada hak fakir miskin di sana, yatim, kemudian 8 asnaf ini, 8 golongan ini ya, fakir miskin, mu'alaf, rikob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil dan sebagainya. Maka masalah zakat ini harus diperhatikan dengan serius oleh umat Islam, khususnya orang-orang yang dianugerahi, dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk panitia masjid ini, panitia zakat fitri ya harus amanah. Tidak boleh mudik dulu sebelum semuanya tersalurkan dengan baik. Kalau mau mudik tidak bisa amanah ya jangan menjadi panitia zakat gitu. Karena panitia zakat ini harus benar-benar full time ya untuk mengurusi zakat fitri ini biar tersalurkan dengan merata kepada khususnya fakir miskin terlebih dahulu. Baik, itu anakku yang berkemajuan, maka kita menjadi bersyukur bisa menalurkan zakat ya, termasuk zakat fitri ini setiap tahun sekali, yaitu pada waktu kita sudah bisa menemui bulan Ramadan dan hari raya. Ini berarti kita wajib fardu ain hukumnya untuk orang Islam, untuk semuanya ya, sehingga zakat fitri ini menjadi berkah dan amalan yang menggembirakan untuk semuanya di hari raya fitri. Terima kasih, semoga kita menjadi insan yang terus bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.